Negara tetangga udah pakai siaran digital. Terus Indonesia kapan nih? Kapan ya? Mungkin jawabannya masih terus diusahain. Tapi emang kenapa sih harus diburu-buru untuk beralih ke digital? Jawabannya ya karena banyak banget manfaatnya. Mulai dari siarannya yang lebih jernih, bersih, dan teknologinya semakin canggih. Terus juga biar nggak ketinggalan sama negara lain. Soalnya nggak dipungkiri negara tetangga kita udah hampir semuanya beralih ke siaran digital. Sebut aja Malaysia dan Singapura udah beralih ke siaran digital dari 2019. Terus juga ada Vietnam dan Thailand yang juga udah beralih ke siaran digital dari 2020 yang lalu. Makanya di Indonesia juga diusahain untuk segera beralih. Soalnya di tingkat ASEAN, komitmen untuk beralih dari siaran analog ke digital atau sering kita sebut dengan ASO udah harus diselesaikan di tahun 2020. Lalu udah sejauh apa usahanya di negara kita ya? Kita bahas. Kalau kalian belum tahu guys, isu peralihan dari siaran analog ke siaran digital itu merupakan isu global yang melibatkan berbagai negara yang tergabung dalam International Telecommunication Union atau ITU. Nah, Indonesia masuk dalam isu global itu. Kalau kita lihat sejarahnya ya, upaya digitalisasi siaran di Indonesia sebenarnya udah panjang banget dari dulu sampai sekarang. Usahanya udah dari 2007 yang lalu loh. Pada saat itu udah dikeluarin Permen Kominfo nomor 7 tahun 2007 yang menetapin standar penyiaran digital terestrial untuk televisi tidak bergerak di Indonesia, yaitu Digital Video Broadcasting Terrestrial atau DVB-T atau lebih dikenal dengan sebutan DVB-T. Berlanjutlah di tahun 2008, penetapan DVB-T ini kemudian dilanjutin dengan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital. Nah, waktu itu dilakuin juga soft launching TV digital di Indonesia, tepatnya di Studio TVRI Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun juga udah buat peta jalannya. Ya, kayak semacam direncanain semua stasiun televisi bakal bersiaran digital di tahun 2018. Walaupun udah launching sampai bikin peta jalannya juga gitu ya kan, tapi ternyata belum ada aturan atau regulasi yang setara dengan undang-undang. Makanya ya masih kesendat. Nah, dalam perjalanannya di 2012, pemerintah melakukan pembaruan terhadap teknologinya. Yang tadinya pakai DVB-T kemudian beralih menjadi DVB-T2. Apa bedanya? DVB-T2 itu dipilih ya karena punya pembaruan fitur yang lebih canggih. Salah satunya di teknologi DVB-T2 dengan satu frekuensi aja bisa dipakai buat 12 kanal. Sedangkan DVB-T cuma bisa sampai 6 kanal aja. Sebagai contoh, satu stasiun televisi misalnya Trans 7 deh, pakai satu kanal frekuensi 25 UHF di Jakarta buat nyiarin program siarannya. Nah, dengan teknologi ini, kanal 25 UHF digital bisa diisi 12 saluran stasiun televisi yang kontennya berbeda-beda sehingga hemat frekuensi. Artinya terjadi inefisiensi penggunaan frekuensi kan? Nah, untungnya apa? Jadi ada kelebihan frekuensi atau digital dividend. Nah, kelebihan ini bisa dipakai buat banyak hal. Salah satunya internet berkecepatan tinggi, termasuk penggunaan 5G di seluruh Indonesia. Kelebihan frekuensi ini juga memungkinkan bisa dialokasiin untuk sistem peringatan bencana atau early warning system. Terus udah diganti teknologinya, gimana ya lanjutannya? Nah, upayanya berlanjut sampai 2020. Undang-undangnya udah ada guys. Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A, kabar baik siaran digital itu akhirnya muncul.
Undang-undang itu ngamanatin migrasi penyiaran dari analog ke digital paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Yang artinya di 2022 yang lalu, peralihan dari analog ke digital resmi dilakukan. Sekarang gimana prosesnya? Nah, mengacu pada keterangan Kominfo yang disampaikan oleh Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kominfo, Geriantika Kurnia, adapun penetrasi TV digital secara nasional yang sebelum ASO berjumlah 121 juta penonton. Kini juga diklaim menuju normal dengan 124 juta penonton atau 95,4%. Sementara itu, dari sisi infrastruktur MUX yang udah terbangun oleh TVRI dan TV swasta, di 112 wilayah siaran terdiri dari 341 kabupaten atau kota di Indonesia yang terdampak, sebanyak 676 stasiun TV udah bersiaran digital. Nah, sisanya tinggal 10 lagi nih yang masih berproses dari analog ke digital. Kementerian Kominfo masih berharap nih buat para TV yang masih bandel atau masih belum selesai untuk segera beralih. Ya harapannya biar sebelum 17 Agustus 2023, masyarakat secara nasional bisa nikmatin siaran digital secara penuh. Yap, kenapa Agustus? Hal ini merupakan usulan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang berharap deklarasi ASO nasional bertepatan dengan peringatan Hari Penyiaran Indonesia pada 12 Agustus 2023. Tapi kenapa sih belum semua bersiaran digital secara penuh? Jadi ini dia salah satu alasannya. Kalau digabungin, seluruh Indonesia total siarannya kan banyak banget. Jadi ngaruh juga ke prosesnya. Menurut Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kominfo, Geriantika Kurnia, banyaknya jumlah stasiun TV di Indonesia, ini juga jadi salah satu tantangan dalam program ASO secara serentak nasional. Contohnya, negara tetangga Singapura, Malaysia deh, atau bahkan negara maju seperti Amerika Serikat. Mereka hanya memiliki beberapa stasiun TV, sehingga bisa dengan mudah melakukan migrasi siaran digital. Udah kebayang kan? Ya semoga aja proses peralihan dari analog ke digital ini bisa segera selesai ya. Kalau di daerah kalian gimana guys? Apakah udah beralih siarannya ke digital atau masih bersemut-semut? Yuk sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.